Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Azkarim ID. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mereview game simulator, dimana pada game ini kita akan menjadi seorang teknisi engineer, lebih tepatnya teknisi engineer lokomotif. Nama game ini adalah Train Sim World CSX. Oke, langsung saja kita buka gamenya. Namun apabila pada saat perekaman video ini ada sedikit lag-lag atau loading, mohon dimaklum ya, karena PC kita masih PC kentang-kentangan, jadi harap dimaklum saja. Oke. Ini tampilan awal game simulator ini ya. Game ini game simulator tentunya adalah game untuk orang-orang yang ingin merasakan bagaimana ketika kita terjun langsung kepada profesi seseorang gitu. Makanya game-game simulator itu jarang dimainkan sebenarnya, karena isinya cuman real sebagai untuk menjadi sebuah profesi. Oke, langsung saja. Di sini kita harus membuat sebuah karakter. Tapi saya di sini sudah membuat karakter karena sudah pernah memainkannya, jadi langsung saja kita pilih karakter yang sudah ada. Nah, ketika kita mengklik sebuah karakter, maka di sini ada level penilaian kita sudah ada di tingkat berapa gitu untuk menjadi seorang simulasi teknisi engineer ini. Oke, di sini ada 4 pilihan menu ya. Pertama ada Let's Play, kemudian ada tutorial, yang ketiga ada skenario, kemudian yang keempat ada service. Menu pertama ini, Let's Play ini adalah jikalau kita sudah memainkannya tapi belum selesai ya, jadi atau kita mau memainkan ulang bisa pilih Let's Play. Atau barangkali kalian yang belum tahu atau ngerti bagaimana cara memainkan game ini, pilih tutorial saja. Kemudian apabila kalian sudah mengetahui cara bagaimana memainkan film ini, langsung saja pilih skenario. Di dalam skenario ini kita ada beberapa skenario yang bisa kita pilih ya, untuk menjadi seorang simulator teknisi engineer, atau mungkin kalau di Indonesia ya itu masinis harusnya ya. Kemudian ini ada service. Mungkin dia menu untuk simulasi servis lokomotif kayaknya. Nanti kita coba saja ya. Tapi mungkin di sini saya akan masuk ke skenario dulu ya. Di sini ada beberapa skenario ya, teman-teman. Ini yang atas ini adalah judul skenarionya. Kemudian ini ada durasi permainannya harusnya ya, durasi permainan atau durasi skenarionya sih harusnya. Oke, kita pilih durasi yang paling pendek dulu aja. Coba yang ini, cobain aja ya, clear cuts.
Ini tampilan awalnya ya teman-teman. Kurang lebih di instruksi tadi kita harus memilih lokomotif gitu, memilih lokomotif untuk mulai menjalankan misinya gitu. Kurang lebih seperti itu. Maaf ya, saya bahasa Inggrisnya kurang begitu jago, tapi intinya seperti itu sih harusnya ya. Oke, video ini disponsori oleh komputer dual core versi kentang. Nanti kalau misalkan ada lag atau terpotong-potong atau mungkin drop FPS ya mohon dimaklum lah ya. Atau kalian pengen tahu saya memakai PC spek kayak gimana, tolong komen saja di bawah ya, nanti saya akan membuat video tutorial terpisahnya ya. Oke, kita harus memilih salah satu lokomotif. Kita harus berjalan mendekati tanda panah, tanda pin ini ya, pin biru ini ya. Oke, yang sebelah sana kayaknya kejauhan, mungkin kita pilih yang terdekat saja. Ini 242 yard, ini 78 yard, mungkin ini saja 78 yard. Sebenarnya game ini tuh memberikan momen ya kepada saya, karena saya dulu pernah PKL di depo lokomotif. Saya dulu lulusan SMK TKR, tapi PKL di lokomotif agak-agak nyaman juga gitu ya. Ini kendaraan ringan tapi saya malah kendaraan berat, tapi nggak apa-apa lah, karena basicnya saya sih memang suka kereta api sih sebenarnya ya. Walaupun tidak menjadi rail fans ya, seenggaknya saya suka sih, karena ya itu rumah saya dekat rel kereta api. Oke, ini kita harus masuk ke lokomotif ini. Masuk, ini gambarnya lumayan real sih ya, menurut saya bagus ini. Oh, ternyata dalamnya seperti ini. Ini kalau di kereta api lokomotif Indonesia mungkin ini mirip-mirip dengan mungkin seri CC201 ya, 201, 203 mungkin ya, atau 204 juga ada kayaknya seperti ini. Mohon jika salah persepsi mohon dimaafkan ya, karena mungkin para rail fan yang lebih tahu lah ya harusnya ya. Tolong misalkan kalau ada rail fans komen saja di bawah. Ini kabin lokomotifnya, ini panel kontrol ya, untuk mengoperasikan lokomotif. Tapi di sini ada yang berbeda teman-teman. Kalau di Indonesia itu, di lokomotif Indonesia itu, kalau tipe hidung seperti ini atau tipe kabin kayak gini itu panelnya ada dua teman-teman. Jadi untuk ke arah depan di sini biasanya, nanti kalau yang untuk ke arah belakang ada lagi di sini. Kalau seri CC 201, 203 ya, untuk melaju ke sana kabinnya di sini. Tapi ini ada yang berbeda, mungkin ini di Eropa ya. Saya juga kurang begitu paham ini ternyata dari mana. Kayaknya sih dari Eropa ini. Tolong komen saja yang tahu di bawah ya. Dan ini uniknya ada 3 tempat duduk ya. Biasanya kalau di Indonesia sendiri ada 2 tempat duduk sih, untuk masinis dan asisten masinis. Tapi ini ada 3 tempat duduk, unik
unik sekali sih kalau menurut saya. Ini detailnya lumayan bagus nih, bagus menurut saya ini detailnya. Seperti aslinya mungkin ada fuse kabinet, ruang screen. Fuse itu screen ya, kalau teman-teman nggak tahu ya, fuse itu screen. Fuse nya gede banget ini. Oh oke, sebelum saya menjalankan otomotif ini atau lanjut ke ini, kan diperintahkannya kita untuk duduk di sini ya, untuk duduk di sini tinggal 0 yard berarti kita harus duduk di sini. Tapi sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu. Di sini saya tidak hanya akan memainkan game ini, tapi ya sedikit mengedukasi lah ya, bahwa lokomotif itu sebenarnya apa, prinsip kerjanya seperti apa gitu. Saya akan membagi pengalaman dulu pas di PKL ya. Tidak banyak yang mereview game-game simulator ya. Ya saya akan mencoba sedikit berbagi pengalaman yang sedikit, walaupun mungkin nanti persepsinya mungkin salah atau gimana, tapi ya dimaafkan lah ya, karena maklum juga PKL lah ya. Oke, ini tampilan luar lokomotifnya. Ini kalau di Indonesia ya itu mirip dengan lokomotif hidung kotak, tapi ini hidungnya gede banget sih menurut saya. Ini hidungnya gede banget. Mungkin ini ukurannya lebih besar daripada lokomotif Indonesia, karena ini tank yang kotak hitam ini yang di tengah ini ya, ini tangki bahan bakarnya gede banget sih menurut saya. Di Indonesia mungkin nggak ada yang sebesar ini deh kayaknya. Yang paling besar itu saya rasa yang CC seri 205 itu yang di Sumatera sana ya, itu gede sih tangki bahan bakarnya. Oke teman-teman, jadi lokomotif ini tuh sebenarnya sama nggak sih seperti kendaraan yang lain gitu, seperti mobil ataupun kita bandingkan saja dengan mesin diesel, karena kan ini lokomotif diesel elektrik ya. Di Indonesia sendiri ada diesel elektrik, ada diesel hidrolik. Diesel elektrik mungkin temannya sudah pada tahu ya, seri CC 201, 203, 204, 205 sama yang terakhir sekarang itu 206. Mungkin untuk seri yang zaman dulu itu diesel hidrolik seperti seri BB, DD mungkin ya. Nah mungkin yang terbaru sekarang ada diesel hidrolik mungkin buatan Inka itu ya, kalau nggak salah itu seri CC 300 kalau nggak salah. Kalau nggak salah diesel hidrolik kalau nggak salah ya. Mohon komen saja, kalau tolong di komentari saja ya kalau misalkan pendapat saya salah gitu ya. Jadi perbedaannya dengan mesin diesel kendaraan lain itu apa gitu? Kalau di contohnya mesin diesel pada mungkin awam tuh bis lah ya. Kalau bis sendiri itu cara kerjanya itu sebenarnya ada mesin diesel di bisnya itu. Nah mesin dieselnya tuh langsung menggerakkan roda itu, walaupun sebenarnya ada perantara dari mesin diesel, kemudian ada kopling, kemudian ada transmisi, baru sampailah ke roda gitu ya. Tapi prinsip gayanya dari gaya putar atau gaya gerak mesin diesel itu sendiri disalurkan ke roda dengan gaya masih tetap gaya gerak gitu. Cuman berbeda dengan lokomotif diesel elektrik ini. Jadi komponen utama lokomotif ini tuh sebenarnya mesin diesel, tapi mesin diesel ini tuh tidak menggerakkan roda secara langsung teman-teman gitu. Jadi saya di sini akan coba menjelaskan secara sederhana aja ya. Jadi harusnya di kabin, bukan di kabinnya, di dalam panel mesin ini
ini lagi apa ya, ruang gitu ya, ruang mesin ini itu tuh ada mesin diesel harusnya. Mesin diesel ini tuh biasanya di tengah-tengah di sini. Nah, mesin diesel ini tuh saya akan menjelaskannya secara singkat saja. Mesin diesel berputar atau bekerja. Mesin diesel ini bekerja menggerakkan, ada namanya generator. Generator ini merubah tenaga atau gaya gerak dari mesin diesel menjadi energi listrik. Energi listrik dihasilkan oleh generator. Buat kemana energi listriknya? Buat ke, ada di dalam roda sini ada namanya traksi motor. Jadi traksi motor ini itu disuplai daya listrik oleh generator. Kemudian traksi motor mengubah energi listrik dari generator menjadi energi gerak yang akan menggerakkan tiap bugi atau roda ini. Jadi cukup jelas lah ya, cukup jelas. Jadi seperti itu prinsip kerjanya. Mungkin saya sotoy gitu ya. Mencoba menjelaskan padahal bukan apa ya. Dan saya bukan masinis gitu, tapi sotoy gitu. Tapi ya apa-apa. Itu ilmu yang mau PKL, tapi nggak tahu salah atau enggak, yang mau dikoreksi saja. Selain itu mesin diesel ini juga dia menggerakkan, harusnya di depan sini ada kompresor. Kompresor untuk apa? Karena di sistem lokomotif ini tuh sebagian sistemnya menggunakan sistem pneumatik ya, atau udara bertekanan. Seperti contoh sistem pengereman ini menggunakan tekanan udara gitu. Jadi harus ada kompresor di sini gitu. Ya. Selebihnya di atas ini harusnya ada radiator. Di dekat kabin sini harusnya ada ruang baterai sih. Ruang baterai. Coba kita naik apakah panel mesinnya itu bisa, ruang mesinnya apa bisa dibuka atau enggak. Coba kita naik. Nggak bisa, ternyata kirain saya bisa gitu secara detail, bisa dibuka seperti pintu-pintu yang lain. Oh, ini bisa teman-teman, yang satu ini nggak bisa. Coba kita lihat. Oh, bisa. Nah, ini mesin dieselnya teman-teman, walaupun tidak terlihat jelas ya, hanya sebagian saja gitu. Ini harusnya kompresor ya, yang ada tabung ini harusnya kompresor, tabung reservoir penyimpanan udaranya harusnya ya, so tahu sih. So tahu. Ya, segini tutup lagi. Balik. Mungkin kalian dengar ya suaranya begitu kencang ya. Ini suara mesinnya, mungkin realnya seperti ini suara mesinnya. Oke, kita lanjut ke misi yang sebenarnya dalam dari permainan ini ya. Oke, kita disuruh duduk di sini. This locomotive should have just been reversed refuel. Oh, jadi di lokomotif ini disuruh untuk mengisi bahan bakar gitu. Oke, sebelum itu mungkin saya akan sedikit menjelaskan panel-panel, fungsi panel yang ada di sini ya. Lagi-lagi saya sotoy sepengetahuan anak PKL ya, maaf ya. Sotoy banget. Nah, ini ada tuas trompet, atau mungkin dalam kendaraan itu klakson gitu ya. Nah, klakson. Kemudian di sini ada yang tuas merah ini, itu adalah automatic brake.
automatic brake, kemudian yang tuas hitam ini independent brake. Nah, apa bedanya? Jadi di sistem lokomotif kereta berangkaian itu ada dua sistem pengereman ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman baru pertama dengar nih, jadi ada dua sistem pengereman. Yang pertama yang automatic brake ini itu kalau nggak salah sistem pengereman rangkaian gitu. Kalau ini yang tuas hitam ini independent brake adalah sistem pengereman lokomotif. Jadi lokomotif dan gerbong atau rangkaian ke belakang itu sistem pengeremannya beda tuas teman-teman, jadi beda sistem. Jadi harusnya ketika kereta itu berjalan menyusuri bukit, lembah, menerjang tanjakan atau turunan, itu harusnya yang bekerja itu adalah sistem pengereman rangkaian harusnya. Jadi lokomotifnya itu tidak ngerem teman-teman, seperti itu seharusnya ya, harusnya seperti itu. Makanya mas kapan sih difungsikannya sistem pengereman lokomotif? Nah, sistem pengereman lokomotif ini berfungsi saat lokomotif itu berjalan sendiri atau saat parkir di stasiun. Itu fungsinya seperti itu. Jadi misalkan kereta ingin berhenti, misalkan kereta berjalan ingin berhenti di stasiun tuh, nah itu tuh yang bakal mengerem itu sebenarnya rem rangkaian dulu tuh. Nah kemudian pas berhenti, rem rangkaian mau berhenti, nah baru si rem lokomotif bekerja. Itu harusnya, itu sebenarnya ilmu yang saya dapat di PKRU ya. Oke, selanjutnya ini untuk pin-pin yang biru ini sebenarnya kita disuruh memfungsikannya gitu. Jadi ada urutannya teman-teman. Jadi kita seperti ini, yang kecil ini ada like di slide-nya harus kita on kan katanya ya. Kemudian ini gauge light harus kita on kan. Kemudian ini ada headlight, lampu depan ya, lampu kepalanya itu ya, harus kita on kan. Ya, untuk fungsi panel-panel yang lain di sini, ini yang tuas kecil bawah ini ada reverse. Ini sebenarnya kalau di motor di kendaraan yang lain tuh ini sebenarnya gigi, ibaratnya gigi lah. Untuk posisi tengah itu ada netral, kemudian posisi ke depan ada forward. Jadi kalau kereta mau maju ke depan pakainya forward ya, sebaliknya kalau maju ke belakang berarti reverse gitu. Kemudian nah ini yang panel yang kontrol yang atasnya ini, tuasnya lagi ini namanya throttle. Jadi kalau di kendaraan yang lain itu ibaratnya ini pedal gas lah ya. Harusnya throttle-nya tuh dari idle sampai speed 8. Kalau di Indonesia sih 8, nggak tahu kalau di Eropa, kita coba ya. Nah sampai 8 ya teman-teman. Ini kalau speed 8 ini putaran mesinnya makin kencang teman-teman, jadi artinya daya yang dikeluarkan juga makin besar ya. Kita kecilkan saja ya teman-teman suara mesinnya biar intronya terdengar, intro omongan saya. Terus kemudian di sini ada dynamic brake. Dynamic brake itu apa ya, saya lupa sih nih. Dynamic brake itu kalau nggak salah dia untuk pengisian awal tekanan angin ke rangkaian ya kalau nggak salah gitu. Jadi kan rem rangkaian, rem gerbong ke belakang itu kan sebenarnya
sistem pengeremannya juga pneumatik. Nah itu disuplainya dari kompresor lokomotif itu sendiri teman-teman. Jadi si kompresor di lokomotif itu tidak hanya mereka menggerakkan sistem-sistem yang ada di lokomotif, tapi dia juga menggerakkan sistem pengereman atau sistem-sistem yang menggunakan pneumatik di rangkaian ke belakangnya juga teman-teman gitu ya. Tolong nanti saya agak lupa dynamic brake ini, tahu saya sih itu, cuman nanti tolong komen saja ya, mungkin ada masinis yang menonton video saya, mohon tolong komen ya bapak-bapak masinis. Ini ada san apa ya, pasir kalau nggak salah, supply pasir gitu. Jadi di dalam sistem khususnya lokomotif kereta api itu ada yang unik teman-teman. Jadi sistem pengeremannya tuh dilengkapi dengan sistem pemasiran ya. Jadi di dalam sistemnya itu, jadi dia ketika misalkan kereta ini berjalan di kondisi cuaca hujan atau licin gitu, jadi dia tuh ada semacam sistem penamburan pasir di rodanya gitu, biar sistem pengeremannya itu nggak selip gitu. Itu mungkin ini jarang ada yang tahu ya. Udah, mungkin itu saja, yang lainnya panel-panel lampu sih kayaknya saya juga nggak terlalu detail ya. Ini ada kayak wheel sleep, kemudian which is open, apa ini orang begitu detail tahu sih saya juga ya. Itu aja sih komponen-komponen utamanya. Ini yang tuas yang bawah ini sistem penggeraknya, kemudian ini ada sistem pengeremannya, itu sih, itu aja gitu. Oke, kita langsung saja operasikan lokomotif ini harusnya menuju tanda pin merah itu ya gitu. Pertama kita rubah tuas ke posisi forward. Nah, forward. Kemudian kita, teman-teman mungkin lihat di sebelah kanan bawah itu ada speedometer ya. Jadi di speedometer itu ada kecepatan, kemudian ada tanda forward ke atas, mundur nanti ke bawah harusnya, nah netral kayak gitu. Kemudian D itu idle. Kemudian kalau yang ini yang EQ, BP itu kayaknya tekanan udara ya, tekanan udara gitu, atau AMP mungkin tekanan udara itu sih, kurang begitu paham saya juga. Intinya sih nanti kita diperintahkan jangan melebihi kecepatan yang sudah bertanda merah ini teman-teman. Di antara 0 km sampai 20 km itu ada tanda panah merah, itu kita nggak boleh melebihi kecepatan itu teman-teman gitu. Jadi kalau sistem kereta api itu nggak sembarangan teman-teman, pengennya kita berjalan berapa gitu, ngebut atau gimana. Jadi dia ada standarnya teman-teman, ada standarnya tergantung bagaimana kondisi kontur jalan. Nah gitu. Oke, kita langsung operasikan saja throttle 1 ya teman-teman, throttle 1. Nah, oh ini agak seret teman-teman, kayak ini ini real sekali ya teman-teman. Jadi saya udah pakai throttle 3, bahkan throttle 5, tapi ini nggak mau bergerak ya. Nih, bergeraknya lambat sekali teman-teman. Kayaknya ini belum dirilis, ini engine tadi masih full service. Kita rilis dulu. Nah, ini gak ngaruh yang merah ini, oke saja. Ini posisi rilis kayak gini ya, rilis itu jadi dia nggak ngerem teman-teman. Coba kita tes lagi. Ideal 3 langsung cepet teman-teman. Jadi kita harusnya tidak boleh melebihi kecepatan 15 mph. mph itu apa ya teman-teman? Mungkin 15 km per jam kali ya kalau di kita tuh.
Ini kecepatan aktualnya 5 mph ya. Jadi kalau menggerakkan lokomotif gini teman-teman, jadi kita throttle-nya kita tambah, tapi kalau kecepatannya udah mau lebih kita nolin lagi gitu. Jadi dia sistemnya kayak menggelinding gitu teman, ya sama sih kayak di kendaraan. Kalau udah kita gas ya udah, kalau kita ini lepasin gasnya gitu. Cukup real ya teman-teman, bagus sekali nih grafiknya. Kacanya bisa dibuka nggak ya? Wah, bisa dibuka teman-teman, keren. Wah, ini ada buat ini juga teman-teman, kalau kita tertembak matahari itu pelindungnya. Oh, ternyata kita membawa 3 lokomotif sekaligus teman-teman di belakang. Triple traksi mungkin ini ya. Lebar banget ini. Kita akan siap-siap berhenti teman-teman untuk melakukan, tapi iya benar, kita harus mengisi bahan bakar di sini harusnya. Coba kita berhenti dulu, pastiin. Nah, kalau kita mau ini ngeremnya independent braking teman-teman. Independent brake kita nah itu ada beberapa persen sampai dia benar-benar full service gitu. Tapi pada saat saya melihat pekerja yang pas di PKL itu ya, pekerja PT KAI, dia ininya dikocok teman-teman, dikocok, jadi dirilis, dikocok, dirilis gitu. Cara sistem pengeremannya itu kayak gitu. Oke, coba kita cek ke bawah. Ini kalau di pojok kiri atas itu ada cover information, jadi kayaknya lokomotif ini tuh disuruh kapal tuh menyambungkan ke formasi coil itu batu bara ya teman-teman. Jadi ternyata lokomotif ini mau menarik rangkaian batu bara kayaknya. Coil tuh batu bara kalau nggak salah. Coba nanti komen aja yang tahu ya. Ini pengisiannya di sini harusnya. Pengisian solarnya. Wah, kita kelewat teman-teman. Wah, kita harus mundur lagi teman-teman. Ini nozzle pengisiannya di sini, keretanya di depan. Kita harus mundurin dulu. Kita harus mundurin dulu. Ini kita rubah posisi reverse. Release. Sudah cukup. Sepertinya terlewat. Coba kita lihat. Pas kayaknya teman-teman. Open. Ini ada
kapasitasnya ini harusnya sih ini 2.800 liter jadi statusnya yang ada di tangki ini. Banyak banget ya teman-teman. Dan nozzle udah dimasukkan. Wah, dia bertambah teman-teman. Wah, ini real sekali ya teman-teman. Bertambah ini. Sampai berapa liter ini kapasitas full tank ini? $3.200 teman-teman. Jangan lupa tutup lagi, itu bocor. Ini 3.200 supaya kan masih full ya teman-teman. Oh, ini hampir dari mana? Walaupun enggak teman-teman. Kayaknya kita harus mengisi semuanya teman-teman sampai full ya. Ini kita bekerja sendiri ya teman-teman. Ribet ini kalau misi sendiri, mungkin ya ini tugas engineer seperti ini. Kita melaju sendiri, mengisi sendiri. Udah, pas sudah nyampe ini agak sulit juga sih. Agak ribet juga ya permainannya, ini real banget ini. Kita harus berjalan masih jauh. Oh, kan ada kamera luar ya, saya lupa teman-teman. Jadi di sini ada fitur kamera luar ketika kita gunain. Oke, ini teman-teman. Cap. Waduh, ini masih jauh tuh. Muat gini ya. Sampai gini. Masih jauh tuh. Oh, nyampe teman-teman. Kan udah gelantungan ya. Mulai dari nol ya, ini udah mulai dari nol.
sudah. Gimana sih nyimpen duduk amat. Wah, benar nggak teman-teman? Satu lagi. Waduh, lumayan repot. Ini kalau di Indonesia ada tugasnya masing-masing gitu ya. Jadi ya, yang mengisi, kemudian yang mengisi bahan bakar, kemudian yang menjalankan lokomotif itu terpisah teman-teman. Jadi gak kayak di game ini, dia bekerja sendiri gitu kalau di game ini. Kok kabur? Saya sih bisa lewat sini ya? Oh bisa teman-teman, nggak bisa lewat sini. Wah tapi kesana buntu, tetap harus turun juga. Kacau. Kacau. Pak, mulai dari nol ya. Siap. Kalau lokomotif itu teman-teman ya menggunakan solar sih, tapi dia di sini sih orang bengkelnya menyebutnya HSD kalau nggak salah, high speed diesel kalau nggak salah gitu. Tapi tolong dikoreksi saja teman-teman, kalau dia nya sih diesel, HSD high speed diesel mungkin, lupa saya juga. Cuma intinya sih solarnya tuh lebih murni teman. Kenapa nggak bisa langsung tutup gitu, simpen dulu, balik lagi, tutup lagi. Waduh, salah naik. Ke depan harus mungkin teman-teman nanya di sini, Mas bisa nggak ngegerakin lokomotifnya dari tengah? Bisa, cuman kalau realnya kan nggak kelihatan depannya, walaupun dalam game ada fitur. Oke, sudah pengisian sudah. Langsung total 6 teman-teman, 6 lokomotifnya. Ini harus menuju pin merah ini harusnya ya teman-teman. Lepas tangan dulu lah. Ini nggak boleh, kalau aslinya nggak boleh ya, sambil berjalan nggak ada yang ngendaliin. Tapi kita mau mencoba sensasi dari depan sini teman-teman. Wow,
awas jatuh ya, jangan ditiru ini. Aduh, keretanya berjalan tanpa masinis, bahaya banget. Oke, mungkin untuk review gamenya untuk part 1 cukup sampai di sini aja dulu teman-teman ya. Nanti saya akan lanjutan game ini karena durasinya terlalu panjang teman-teman. Dan juga ini kalau game ini tuh ya sekurang-kurangnya membosankan sih. Jadi ya kita cuman apa ya, ini sih profesi sih, jadi ya kita bekerja secara virtual gitu ya. Oke, mungkin cukup di sini nanti. Nah, kita akan sambung lagi ya untuk episode berikutnya. Oke, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.